Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami beroleh berkat Tuhan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami pengertian pemahaman akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan dengan judul Memahami dan Mengalami Kasih Kristus. Efesus 3 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf mengatakan bahwa di alam semesta ini hanya ada dua kekuatan, yaitu kasih dan kebencian. Kasih untuk mempersatukan, sedangkan kebencian untuk memisahkan. Demikianlah kasih Allah memiliki kasih yang begitu kuat, sekalipun puluhan kali manusia mengkhianati, melukai, dan meninggalkan Allah, namun Allah tetap mengasihi manusia. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menasihatkan jemaat dan kita agar berakar serta berdasar dalam kasih Kristus. Kasih ini datang dari Allah yang menguatkan kita dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Kristus tinggal di dalam hati kita ketika kita mulai memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita dapat benar-benar merasakan kehadiran Allah dan kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara yang terkasih, dalam teks ini juga menyatakan bahwa Paulus memohon agar jemaat di Efesus mengenal kasih Yesus Kristus dan tetap teguh percaya kepada kasih Kristus yang begitu ajaib. Paulus mengatakan bahwa betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih Allah itu adalah gambar pengenalan Paulus kepada diri Allah, dan kasih Kristus sanggup menolong mengangkat manusia dalam titik terendah sekalipun. Kasih adalah kekuatan yang besar menyatukan antara Kristus dengan manusia. Ketika manusia menyadari kasih setia Kristus dalam diri dan kehidupannya, maka akan menuntun manusia untuk semakin mendekat kepadanya. Kasih dan penyertaannya akan selalu ada dan hadir dalam kehidupan manusia. Hanya kadang manusia kurang memahami dan mengenal kasih itu. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita manusia. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini semakin membuat kita memahami, menyadari kuasa kasih Kristus dalam kehidupan kita. Memahami bahwa Allah selalu hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh menjadi renungan bagi kami pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk semakin memahami dan mengalami kasih Kristus. Biarlah kami tinggal di dalam kasih itu, dan kasih itu juga dapat kami cerminkan bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Bapa. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan. Tuhan pimpin sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.